Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di Ngobrol Bareng Rumah Mentari, episode 13, dengan judul Pentingnya Pramuka bagi Generasi Muda. Dengan narasumber kita ada Pak Zulnuanus Gulamanar. Beliau adalah salah satu dosen di Undip, sekaligus menjabat di Andalan Daerah Bidang Pembinaan Keluarga Jawa Tengah. Terima kasih Pak Gulam atas kesediaan waktunya berbagi bersama kami di sini. Dan juga ada Pak Hofain Zubar, beliau adalah salah satu dosen di Unwahas, sekaligus menjabat di Andalan Cabang Binawasa Kota Semarang. Terima kasih juga Pak Hofain atas kesediaan waktunya untuk berbagi bersama kami di sini, Pak. Dan juga ada Bu Oktariana Indrastuti, beliau adalah owner dari layanan psikologi Rumah Mentari. Terima kasih Bu Okta untuk waktunya Bu. Kita berdiskusi ria pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Pramuka buat Pak Gulam, Pak Holvan, dan teman-teman di luar sana. Semoga Pramuka tetap jaya dan melahirkan tunas-tunas muda yang dapat membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Salam Pramuka. Kita perlu tepuk tangan, Pak. Tepuk Pramuka. Ya, silahkan, boleh. Oke. Jadi karena narasumbernya sudah berpakaian pramuka ya, jadi sore hari ini kita akan membahas tentang kepramukaan, pentingnya pramuka bagi generasi muda. Nah, untuk menyingkat waktu, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube ini, yuk buruan di subscribe, karena subscribe itu gratis, yang membayar adalah kuotanya. Jangan lupa di like, share ke teman-teman, karena setiap bulannya kami menyajikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat tentunya. Oke, sesuai judul nih, pentingnya pramuka bagi generasi muda. Mungkin Pak Gulam, penting nggak sih Pak pramuka untuk generasi muda itu, Pak? Iya, terima kasih. Jadi kalau saya, ya karena saya sebagai pramuka, saya pandang itu penting ya. Pertama, mendidik seseorang itu tidak hanya melalui pendidikan formal atau sekolah saja, tapi juga melalui jalur pendidikan yang lain di luar sekolah. Ada banyak pilihan, tapi kenapa pramuka itu penting? Karena pramuka itu sifatnya adalah organisasi, sifatnya adalah gerakan. Ya, jadi kalau organisasi dan gerakan itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu gitu. Misalnya kalau kita kursus itu kan pasti ya ada batasannya. Kalau ini kan tidak. Pramuka itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Memang ada latihan pramuka, betul, yang dilakukan pada ruang dan waktu tertentu. Tapi aktualisasinya kan bisa di mana saja, kapan saja. Latihan pramuka di sanggar pramuka, di sekolah, atau di gugus depannya. Tapi kemudian aktualisasinya di rumah bagaimana membantu orang tua, di rumah bagaimana peduli terhadap anggota keluarga yang lain, di lingkungan sekitar rumahnya bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Jadi saya sangat menyadari dan sangat memahami karena sejak kecil saya kebetulan dididik di gerakan pramuka ya. Sejak siaga, penggalang, penegak, pandega, dan sekarang saya menjadi pembina. Apa yang saya dapatkan di gerakan pramuka itu ternyata cukup penting juga untuk melengkapi apa yang sudah didapatkan di rumah dari orang tua saya, dari keluarga saya. Jadi saya memandang ini sangat penting bagi generasi muda. Memang di luar sana ada pro kontra mungkin ya. Ada orang yang memandang pramuka itu hanya pada aspek yang susah-susah saja. Misalnya disuruh ini, disuruh itu, begini, begitu gitu. Tapi sebenarnya di balik disuruh-suruh itu ya, di balik ya kalau saya boleh mengatakan penderitaan itu ada proses yang kemudian membuat kita harus berpikir, membuat kita harus merefleksikan itu. Nah, yang terpenting di era revolusi industri 4.0 di mana segala sesuatu itu sangat deras,
menghujam kita, khususnya aspek informasi, ya, teknologi informasi yang semakin cepat dan dinikmati secara privat melalui gadget kita masing-masing, itu membuat orang-orang, bahkan termasuk anak-anak, ya, para generasi muda kita itu menjadi makhluk-makhluk yang asosial. Mereka akrab dengan yang jauh, tapi mereka tidak akrab dengan yang dekat. Karena yang jauh itu ada di layar HP kita, sementara yang dekat mungkin orang tua kita, kakek nenek kita, tetangga kita, itu kemudian menjadi jauh. Karena mungkin ketemu saja tidak pernah ada sapa, tidak pernah ada interaksi gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Karena ya kalau zaman sekarang pada sibuk sama HP masing-masing ya Pak ya. Jadi kurang bersosialisasi dengan sekitar ya. Oke, mungkin dari Pak Hulvan gimana Pak? Apakah penting Pak kegiatan pramuka ini untuk generasi muda Pak Hulvan? Ya, terima kasih atas waktunya. Berkaitan dengan penting atau tidaknya, kita melihat karena ada penyebaran manfaat yang kita lihat dan yang kita rasakan. Jika tadi Kak Bula menyampaikan sejak kecil, sejak siaga, penggalang, penegak pandega, dan menjadi pembina, sudah ada proses berjenjang untuk menapaki fase-fase demikian. Saya mungkin mulai aktif itu penegak ya. Penegak itu berarti SMA atau jadi sekitar usia 16 sampai 20 tahun. Dan disitulah saya baru merasakan kepentingan itu dilihat dari manfaat yang kita dapatkan. Kita tidak usah jauh-jauh memikirkan, ya memang esensi dari pramuka itu bagaimana berbakti kepada Tuhan dan bagaimana berbakti kepada tanah air. Gitu kan, ada balance, keseimbangan. Tapi saya merasakan minimal bisa bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Bagaimana diri kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, bagaimana diri kita bisa menjadi lebih bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Bila kita bisa meruntut ke belakang sana, sebenarnya kalau kita memiliki kajian istilahnya di masa lampau, kita melihat mungkin ada orang sekelas Jenderal Sudirman, terus ada namanya siapa, Hamuntahar. Mungkin kalau dari yang hadir di sini, sekilas Jenderal Sudirman itu panglima besar, Hamuntahar itu adalah pencipta lagu. Namun di balik tokoh-tokoh itu ternyata dia tertempa dengan baik, tertempa dengan dengan hal-hal yang sangat bermanfaat dari dulu namanya kepanduan. Bahkan sebelum mereka menjadi orang-orang terkenal pada masanya, mereka lebih dahulu mengawali menjadi seorang pramuka atau seorang dulu namanya pandu. Itulah maka ketika ditanyakan dari Kak Endang penting atau tidak, saya melihatnya penting selama ada manfaatnya, dan manfaat ini banyak untuk orang banyak. Nah, tadi yang disampaikan oleh Kak Bulam, derasnya informasi pada masa kini, terutama anak itu tidak bisa kita batasi ya dengan namanya smartphone, dengan namanya gadget dan seterusnya. Tapi bagaimana kita bisa dari sisi humanis, bagaimana kita di dalam internal keluarga, terus kepada tetangga kanan kiri, dan di lingkungan formal terutama, bagaimana itu ada relasi-relasi positif. Relasi positif ini dibangun salah satunya ya dengan menampilkan esensi dari kepramukaan itu. Meskipun
pada masa kini kita mengetahui latihan pramuka memakai daring apa, tapi yang jelas saya sangat menyadari bahwa pentingnya itu karena manfaat yang telah saya dapatkan. Seperti itu. Oke. Jadi memang semuanya itu menyesuaikan dengan manfaat yang kita dapatkan ya Pak ya, penting tidaknya itu. Dan mungkin Pak Orvan bisa share ke kami apa aja sih Pak yang bisa dipelajari di kegiatan pramuka yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari Pak. Ya, kalau kita mau belajar ya, pramuka secara menyeluruh, kita kan ada nanti kita bisa ada klasifikasinya ya, ada kepramukaan, ada pramuka dan ada gerakan pramuka. Pramuka itu istilahnya pelakunya ya kita ini, meskipun kita seragamnya lepas, tapi semoga perilaku kita tetap mencerminkan dari dasar dharma. Itu pramuka itu pelakunya. Sedangkan gerakan pramuka adalah organisasi yang menaungi individu-individu pramuka ini. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah kepramukaan. Kepramukaan di sini cenderungnya kepada bagaimana para individu-individu pramuka ini mengembangkan keterampilannya lewat serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, bagi kakak-kakak atau bagi pembina-pembina yang ada di gugus depan, kalau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan itu, kita bisa melihat kalau di perguruan tinggi ada Tridharma perguruan tinggi, tapi di gerakan pramuka itu ada Tribina gerakan pramuka, bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Ini nanti akan dipersempit lagi. Bina diri ya berkaitan dengan bagaimana kita kita menempa diri, kita meningkatkan keterampilan kita, baik berkaitan hal-hal yang dengan kepramukaan itu ya banyak ya, ada tali temali, ada sandi-sandi, ada morse, terus ada juga medical rescue atau pertolongan pertama dan seterusnya, itu berkaitan dengan bina diri. Bina satuan adalah bagaimana pramuka-pramuka ini bisa menerapkan ilmunya di pangkalan-pangkalan sekolah yang mungkin memiliki ide sama atau memiliki persepsi sama dalam penyelenggaraan kegiatan. Berikutnya adalah bina masyarakat. Bina masyarakat bagaimana pramuka ini mampu berperan atau mampu tampil di masyarakat saat masyarakat sedang membutuhkan sesuatu yang mungkin belum atau tidak dimiliki oleh individu lain. Banyak contoh-contohnya, mungkin dari nanti Kak Abulam juga bisa berbagi pengalaman, ada namanya Pramuka Peduli, ada namanya kegiatan-kegiatan kepramukaan yang berkaitan dengan respon pada tangga bencana. Itu kan pada masa 10-20 tahun yang lalu kata-kata itu kan belum ngetren atau belum bisa kita terima. Tapi di 5 tahun terakhir ini nama kata Pramuka Peduli, pramuka berbagi dan seterusnya, itu adalah bagaimana upaya seorang pramuka menempatkan diri di masyarakat dengan berkegiatan sesuai dengan apa yang dia miliki dan masyarakat mampu menerima hal itu. Kurang lebihnya demikian Kak Endang. Oke, jadi banyak sekali ya Pak yang bisa dipelajari dari berkegiatan pramuka itu. Nah, sedikit cerita Pak, dulu kan saya aktif juga di kegiatan pramuka. Nah, banyak sekali nih Pak anak-anak remaja yang menyepelekan pramuka. Misalnya dia yang selalu absen untuk tidak mengikuti pramuka, dia yang males karena mungkin panas atau kegiatannya yang berhubungan dengan
kotor gitu. Nah, kalau dari Pak Gulam sendiri, Pak, gimana sih Pak biar kita itu mungkin bisa di-share sedikit manfaat dari mengikuti kegiatan pramuka. Jadi teman-teman di luar sana yang mungkin masih belum terbuka nih dengan kegiatan pramuka itu bisa mulai terbuka, Pak. Gimana Pak Gulam? Ya, terima kasih. Jadi saya memiliki banyak pengalaman yang kemudian pengalaman itu terefleksikan ketika saya bisa berpikir. Bisa berpikir itu artinya saya memiliki kemampuan untuk menguraikan, untuk memahami sebenarnya apa sih makna dari saya disuruh begini, disuruh begitu, dan sebagainya. Itu mungkin butuh waktu 10 tahun atau mungkin lebih ya. Misalnya dulu ketika saya siaga itu saya ikut pramuka itu karena ditunjuk untuk mengikuti pesta siaga. Dari istilahnya pesta siaga ini kan wah seneng. Pikiran saya wah ini pasti, karena waktu itu saya masih kelas 3, kelas 4 SD ya. Pesta siaga itu pasti hubungannya dengan makan-makan nih, dengan jajan, dengan apa. Jadi sudah wah enak banget gitu. Tapi kemudian di dalamnya tidak seperti itu. Apakah saya kecewa? Tidak. Karena di dalamnya berisi tantangan-tantangan. Misalnya saya harus bisa baca puisi, ya, saya harus bisa bermain peran atau acting. Waktu itu ketika harus maju ke pesta siaga di Ekskaresidenan Kedu, ya, kalau sekarang namanya Binwil Kedu, itu kita memerankan satu babak dari fragmen berdirinya Kota Magelang. Ya, jadi kita harus berakting sebagai siapa misalnya Tumenggung Singoranu, Tumenggung Mertoyudo, kemudian Punggowo dan sebagainya. Itu kemudian ada yang menarik, gitu, ada tantangan gimana kita berakting. Kemudian ada skill, misalnya naik egrang, ya. Sampai sekarang saya masih ingat gitu bagaimana harus jatuh bangun naik egrang gitu. Dan itu penting ketika saya belajar naik sepeda, belajar mengendarai motor, belajar mengendarai mobil, itu ternyata kan butuh ketelatenan gitu. Tidak harus kemudian aduh jatuh lagi ya udahlah, tapi jatuh ya coba lagi, jatuh coba lagi. Pokoknya nah itu kan juga membuat orang tidak putus asa, tidak patah semangat. Misalnya itu jadi keterampilan-keterampilan yang kemudian dijadikan sebagai challenge atau tantangan itu juga ternyata memiliki manfaat. Yang kedua, saya mengambil dari bukunya Baden-Powell ya, Scouting for Boys. Itu kan buku yang berbicara tentang bagaimana individu itu membentuk dirinya melalui apa yang disebut sebagai self-discipline dan self-improvement. Jadi supaya bisa menjadi manusia yang utuh, manusia yang otonom, itu seorang manusia harus punya disiplin. Nah, apa itu disiplin? Disiplin itu adalah kemampuan untuk mengendalikan diri supaya bisa upaya-upaya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu didedikasikan, difokuskan pada hal-hal tertentu yang bisa memberikan manfaat, yang bisa meningkatkan produktivitas, apalagi di era seperti ini. Disiplin itu tidak semata-mata bicara soal bangun jam berapa, tidur jam berapa, makan jam berapa, itu tapi bagaimana misalnya jatahnya belajar, ya sudah belajar. Tapi apa yang dipelajari? Oh, saya akan belajar ini. Kenapa harus belajar ini? Bukan karena disuruh guru, bukan karena disuruh dosen, tapi muncul, oh ya, saya ingin belajar ini karena saya ingin menguasai ini. Karena kalau saya bisa menguasai ini, saya bisa memberikan manfaat ini. Jadi yang betul yang disampaikan oleh Kak Holvan tadi di Pramuka itu, kita diajarkan juga untuk memberikan manfaat. Di janji yang kami ucapkan itu, yang tadi malam seluruh pramuka di Indonesia mengucapkan kembali, ya, yang namanya Trisat, ya, itu adalah kita dituntut untuk selalu bisa memberikan manfaat, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat. Itu kan bicaranya manfaat, tidak hanya manfaat pada diri sendiri, tapi juga manfaat pada orang lain. Itu adalah nilai yang tadi saya kemukakan. Nah, pertama kali sebelum bisa ke situ ya harus punya self-discipline yang disampaikan oleh
Baden-Powell, itu buku yang cukup terkenal di tahun 1908. Dan yang kedua adalah self-improvement. Setiap hari kita harus memperbaiki apa yang kita kuasai, apa yang kita lakukan. Gitu. Saya masih ingat dulu misalnya ada tamu, itu disuruh oleh ibu saya untuk membawa baki yang ada minumnya untuk disajikan. Ya mungkin orang mengatakan masih kecil kok, tapi ya itu kemudian mengasah kita untuk memiliki keterampilan dasar di dalam berumah tangga gitu kan. Ada tamu, kita harus melayani tamu. Kemudian misalnya ketika saya masih kelas 3, 4 itu kami punya tetangga yang kemudian sangat dekat ya, kami memanggilnya Bude. Itu saya disuruh ke pasar belanja, cuman dikasih tulisan belanja ini sama uangnya gitu. Pertama kali ya itu diserahkan ke penjualnya yang kemudian ini, tapi kemudian mau nggak mau kan harus ngomong ketika tidak hanya satu kios atau satu tempat yang dituju di dalam pasar. Oh, beli bawangnya kemana, beli bawang merah, bawang putih kemana, beli bumbu ini kemana, beli minyak kemana, beli daging kemana. Itu saya merasakan setelah saya dewasa, saya melihat bahwa ada aspek pendidikan di situ. Dan itu juga di kepramukaan sama. Ya, jadi melalui tempaan, proses, dan pengalaman itu, mungkin kita merasa itu sebagai sebuah penderitaan. Atau beberapa anak muda sekarang ya, wah dulu misalnya ngomong dibatasi. Saya masih ingat dulu jamnya tidur, saya nggak tidur itu dimarahin sama kakak saya waktu saya ikut Saka Bayangkara ya, sama kakak instruktur. Karena jatahnya tidur ya harus tidur. Karena setelah tidur nanti mungkin malam mau dibangunin, ya disuruh silaturahmi ke makam misalnya, atau ada tantangan yang lain gitu. Tapi betul menata waktu, kemudian ketika kita mau berangkat latihan itu di tas itu harus sudah komplit apa yang harus dibawa. Dan sekarang ini ya yang saya rasakan adalah ketika misalnya besok hari Senin, hari Minggu malam ini, apa yang harus saya siapkan di hari Senin, saya lakukan di hari Senin itu baju sudah harus saya siapkan, tasnya saya siapkan, isinya buku yang atau dokumen atau perlengkapan apa saya siapkan. Jadi begitu bangun pagi itu ya sudah tidak harus seperti kita belajar sini dan sebagainya. Nah itu menurut saya adalah salah satu keterampilan hidup yang didapatkan ya di dalam gerakan pramuka. Tadi kalau kita melihat di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka itu tujuan pramuka sebenarnya dua. Yang pertama adalah membentuk karakter individu menjadi pribadi yang berakhlak atau berbudi pekerti luhur, dan yang kedua adalah menjadi warga negara yang baik. Karena kita tidak semata-mata akan hidup sendirian, tapi juga akan hidup bersama dengan orang lain dalam konteks sosial, itu bersosialisasi sebagai sesama manusia melalui warga negara. Gitu. Oke, jadi memang manfaatnya itu tuh didapatkan setelah berproses-proses ya Pak, nggak langsung sekali ikut langsung mendapatkan manfaat tuh enggak, tapi ada prosesnya mungkin dari yang tadi Kak Gulam, saya manggilnya juga Kak ini. Ya. Gulam bercerita dari siaga, dengar pesta siaga katanya kelihatannya seru, oh ternyata tidak, dan itu berjalan terus hingga sekarang manfaat yang didapatkan pasti lebih banyak lagi ya Pak ya. Mungkin sedikit bertanya Pak, ini kenapa sih Pak pramuka itu identik dengan jerit malam Pak? Ya, sebenarnya tidak identik dengan jurit malam saja ya. Kalau di saya nggak tahu di tempat lain, tapi di tempat saya di Wonosobo ya, itu identik dengan namanya perpeloncoan ya, namanya gojlokan ya. Misalnya hujan-hujan harusnya berteduh disuruh ke lapangan ya kan, disuruh merayap, disuruh kayak apa ya, acting gitu kan, gimana caranya kamu menghentikan hujan ini, kan konyol sekali gitu kalau dipikir-pikir gitu kan. Enak-enak apa, ayo naik pohon. Saya tuh orang yang takut ketinggian, betul. Tapi ketika dipaksa untuk naik pohon pakai tali, karena kalau kita ke Wonosobo itu kan ada alun-alun, itu kan ada pohon-pohon beringin di pinggirannya. Sekolah saya itu SMP Negeri 1 tuh sebelah alun-alun persis. Jadi kalau hujan latihan pramuka tinggal dibawa ke alun-alun. Nah itu kan saya takut berdek gitu. Tapi begitu
dipaksa suruh naik, ya naik gitu. Sampai di atas saya kadang-kadang saya berpikir, loh kok saya bisa ya sampai di sini? Turunnya juga bisa gitu. Saya kalau disuruh ngulangi lagi mungkin nggak kepikiran Berani gitu. ya Pak? Ya, apalagi mungkin ketika misalnya SMA kan sudah lebih menantang ya, baik di Ambalan maupun di Satuan Karya. Itu ada mountain ring. Mountain ring itu misalnya kita meluncur. Kalau meluncur zaman saya dulu masih pakai tali kapal itu namanya tali bagu. Wah itu kalau meluncur sampai lepas ya sudah habis gitu. Kok ya berani gitu loh. Jadi kadang-kadang mikir ya itu proses yang memang harus dijalani gitu kan. Saya tidak memang gojolokan atau nanti ya jurit malam itu tidak ada di dalam kecakapan yang harus dikuasai oleh seorang anggota pramuka, tapi mungkin di Indonesia itu dari hasil dari hasil kesepakatan, dari hasil tradisi dan sebagainya muncul ada seperti itu. Walaupun saya ketika menjadi pembina sekarang saya tidak menggunakan sistem itu. Saya tidak menggojlok atau memelunco adik-adik saya gitu. Saya karena saya kebetulan di golongan Pandega. Pandega itu adalah pendekatannya sudah agak dewasa, jadi pendekatan deliberatif melalui diskusi, melalui kemudian refleksi. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau pilihan ini bagaimana? Implikasi atau risikonya bagaimana? Jadi lebih banyak ke situ menggali mereka untuk berpikir alternatif, berpikir mungkin tidak seperti biasanya, adakah cara yang lebih cepat, cara yang lebih baik, misalnya seperti itu. Nah yang kedua yang jurit malam ini menarik ya. Jadi pertama kali saya kenal jurit malam ya kaget gitu, ngapain kita dibangunin malam-malam enak tidur, dibangunin, ayo dek bangun, baris gitu kan, masih kriip-kriip gitu kan, matanya juga belum bisa sepenuhnya. Tapi kemudian di situ saya melihat, oh iya ya, kita harus siap dalam kondisi-kondisi yang mungkin dipaksa untuk tidak nyaman. Ya, dipaksa untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak terduga. Nah, jurit malam itu pasti ke kuburan, nggak mungkin jurit malam ke mall atau kemana karena jam-jam itu kan tutup ya, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kenapa di makam? Ya makam itu tempat refleksi yang paling tempat refleksi yang paling mengena gitu. Kita ini hidup dengan atribut kita lah. Entah itu pangkat, entah itu jabatan, entah itu kekayaan. Akhir-akhirnya mau kemana? Ya kembali lagi ke makam, akan dimakamkan. Ya kan? Terus hidup kita untuk apa? Kalau kita berpikir bahwa garis finishnya ada di sini, buat apa kita kemudian mencari harta terlalu banyak, egois, kemudian tidak peduli terhadap orang lain, tidak meyakini atau tidak tidak komitmen dengan ajaran agama yang kita yakini, kita peluk, kita terus mau jadi apa gitu. Apalagi orang Jawa itu kan kaya dengan filosofi. Urip yang mampir ngombe. Kita hidup di dunia itu hanya sebentar saja, diibaratkan hanya cuman sebentar untuk minum. Karena kehidupan yang di luar dunia ini yang lebih penting dan lebih panjang. Nah, kita kan kemudian lupa. Lah saya bisa ngomong seperti ini setelah mengalami berpola kali, mungkin ya puluhan ya. Malam minggu tidak tidur di rumah tapi tidur di kuburan. Karena peserta, kalau waktu jadi peserta kan kita disuruh-suruh. Tapi ketika kita jadi Dewan Ambalan, Dewan Saka, itu kan kita harus nyari kuburan. Kuburan yang mana, yang kita juga harus izin. Gitu. Saya sampai kadang-kadang selesai kegiatan baru tahu kuburan itu paling angker di wilayah situ. Paling angker tapi ya karena ya niatnya nggak punya niat buruk ya. Di makam itu kita tidak ada yang pura-pura jadi pocong, jadi enggak. Ya kita duduk, kita desain bahwa ada satu makam, di situ ada lilin, terus di situ ada kertas. Mereka adik-adik kita harus membaca atau harus menuliskan sesuatu, merefleksikan. Ya kita kan memastikan saja di perimeter yang bisa kita lihat itu adik-adik kita aman gitu kan. Walaupun kadang-kadang ya kita ikut ketiduran juga itu. Tapi ya itulah salah satunya. Apa yang saya rasakan sekarang, pergi malam hari ya, mau jam berapapun. Misalnya saya kebetulan disuruh tugas, misalnya pernah tiba-tiba saya mau tidur jam 12 kurang 10 malam itu ditelepon atasan saya karena ada mahasiswi yang meninggal dan harus dibawa ke Bogor. Saya diminta untuk mendampingi dosen wali mewakili kampus untuk mengantarkan jenazah ini ketemu orang tuanya. Masa saya mengatakan, aduh Pak ini saya mau tidur, kan nggak bisa. Dan atasan saya, dekan saya nelpon saya tahu karena saya adalah pramuka.
Jadi kapanpun saya diperintahkan, saya pasti siap. Biasanya begitu telepon, saya bilang sama istri saya harus ke Bogor, ada gini-gini. Ya sudah, istri saya juga nggak merengek-rengek, gimana sih ini kan jamnya tidur. Karena kebetulan dia juga seorang pramuka, dia juga tahu. Kami sangat tahu. Nah, apa yang penderitaan dalam tanda kutip ya ketika saya jadi siaga, penggalang, penegak itu. Kalau Pandega sudah tidak terlalu banyak penderitaan. Penderitaannya yang mikir, membuat konsep, membuat proyek dan sebagainya. Itu kemudian ketika saya refleksikan sekarang, oh ternyata banyak sekali manfaatnya. Saya keluar malam jam berapapun itu nggak takut gitu. Kenapa? Karena tahu bahwa ada makhluk halus, ada makhluk gaib yang nggak kelihatan, tapi kan frekuensinya beda. Saya buktikan selama SMA hampir setiap bulan tidur di kuburan juga nggak pernah ketemu kok. Saya nggak pernah dijawil, nggak pernah digigit, nggak pernah diapa-apain ya. Jadi itu bagian dari, sekali lagi bagian dari proses gitu. Jadi kita berhadapan pada karena setelah itu pasti kalau punya kakak pembina yang baik ya pasti akan direfleksikan. Kenapa adik disuruh begini? Apa manfaatnya bagi adik? Ya, dan itu tidak ada disclaimer di depannya diomongin dulu, enggak, tapi berproses dulu, setelah berproses baru nanti ada diskusi. Nah, makanya supaya pramuka ini menarik, pramuka ini harus dijalankan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman. Nah, Kak Holvan itu kan di kuartir cabang Kota Semarang di andalan cabang urusan pembinaan anggota dewasa. Jadi di anggota dewasa itu kalau mau jadi pembina ya harus ada pendidikannya, mulai kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya gelang ajar, peningkatan kapasitas. Nanti kalau mau ke level berikutnya menjadi pelatih, artinya adalah melatih orang-orang untuk menjadi pembina, itu ada kursus pelatih dasar, kursus pelatih lanjutan. Para pembina yang tekun dan mengikuti proses ini pasti akan menghasilkan peserta didik yang berbeda karena dia tahu metodologinya. Dia tahu bagaimana untuk level golongan ini, jenjang ini, apa yang boleh, apa yang tidak. Dan semuanya itu terangkum di dalam syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus ya. Dan itu seperti kurikulumnya. Jadi jangan berpikir bahwa pramuka itu bisa seenaknya dewe, nggak bisa. Yang tahu itu tahu ada. Nah, kalau pembinanya seperti ini, pasti kalau anak didiknya jalan, nggak mungkin jalan setengah lehernya dilepas, diwer-wer, nggak akan seperti itu. Kalau mau dilepas ya dilepas semua, sebajunya berganti baju, baju setengah leher dan baret sebagainya dilipat, dimasukkan dalam tas, ya sudah. Tapi tidak ada kemudian setengah leher diputer-puter kayak koboi, bajunya dibeledah, itu nggak ada. Karena apa? Itu bagian dari yang namanya self-discipline. Saya ingat sekali bahwa ketika saya beraktivitas di dalam pramuka ya setengah leher ini nggak boleh lepas. Resikonya apa ya? Kita harus rapi. Saya nggak mungkin kemudian pecinya dilepas, kemudian saya pakai belangkon atau apa enggak. Karena itu bukan bagian dari disiplin organisasi. Nah, kenapa harus pakai seragam ya? Karena dengan seragam ini memang terus terang membelenggu. Kita mau guyon, cekakak, cekiki, ngomong keras, ngomong yang nggak ada gunanya itu jadi terbatasi. Oh ya, saya pramuka, saya nggak boleh seperti itu. Kita mau curang, nyerobot antrian, ya, kita mau ngusilin temen itu ya jadi berpikir, saya pramuka loh, nggak boleh kayak gitu. Nah itu harapannya ketika nggak pakai seragam tadi yang dikatakan oleh Kak Holvan, kepribadian itu terpatri, jadi tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Oke, mungkin seperti kata Robert Baden-Powell ya Pak ya, seorang pramuka itu nggak boleh terkejut. Dia tahu apa yang harus dilakukan ketika sesuatu yang tak terduga itu terjadi. Mungkin salah satunya dengan tadi jerit malam, perpeloncoan itu harus nggak boleh terkejut, harus dijalanin gitu. Dan selama ini saya baru paham loh Pak. Oh ternyata jerit malam tuh begini. Manfaatnya begini gitu, karena dulu saya cuma disuruh-suruh Pak. Iya, nggak apa-apa, itu proses kan seperti itu, termasuk metode surprise ya, kalau kita ulang tahun ya, biasanya dibarisin, dikerjain, siapa yang bikin. Nah saya waktu penegak itu sudah hafal, makanya kalau ada seperti ini ya, ini pasti ulang tahun lah atau apa gitu. Jadi akhirnya siap dengan antisipasi.
skenario terburuk yang mungkin akan datang itu kita sudah siap gitu. Iya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin dari Kak Holvan nih Kak. Apa sih Kak keistimewaannya dari Pramuka untuk dikenalkan anak-anak muda zaman sekarang? Gimana? Ya, keistimewaannya ketika Pramuka itu dikenalkan atau Pramuka itu bisa menjadi bagian dari kehidupan generasi muda sebenarnya itu artinya bagian dari kehidupan yang melekat. Tanpa seragam pun dia jiwanya masih tetap jiwa Pramuka dan seterusnya. Kalau ini seperti ini saya harus membuktikan dengan pengalaman. Saya itu dari kota kecil kuliah saya ke kota besar. Saya nol tentang pengalaman. Nah, mulai dari Pramuka lah ini saya akhirnya tahu, oh ada dua hal yang mungkin bisa saya jadikan referensi sampai hari ini. Yang pertama adalah itu survive dan itu change. Bagaimana bertahan dan bagaimana berubah. Survive ini bagaimana bertahan dengan segala kondisi keterbatasan diri kita dan di lingkungan sekitar kita. Saya itu kuliah, saudara saya banyak. Ya biasa kalau ketika ada kiriman itu telat atau kiriman itu tidak nominalnya tidak sesuai harapan, itu seperti rasanya sudah seperti kiamat sudah dekat. Tapi kalau kita hanya meratap saja kan masalah itu nggak akan selesai. Ketika kita hanya ngomong atau cerita ke orang lainnya, kalau orang lain bisa merespon baik, kalau orang lain bisa menjaga rahasia, kalau tidak, nah itulah saya survive-nya. Padahal saat itu saya menjadi ketua UKM Pramuka. Saya harus bagaimana membagi diri untuk organisasi, membagi diri untuk pribadi. Ya sudah, saya saat itu bisa saya mencari informasi, saya bagaimana bermanis-manis muka, saya akhirnya bisa bekerja di kebun stik, menjadi ini, tukang ngasai. Itu. Saudara-saudara nggak ada yang tahu, tapi saya dan beberapa teman saya di Racana itu akhirnya memberanikan diri, akhirnya untuk freelance. Salah satu saksi hidupnya adalah Jauhar Ali, dia menjadi dosen di IAIN Pekalongan dan ada teman-teman lain yang banyak, tapi itu yang saya kenal. Kami bagaimana mencari tambahan anak-anak kos di rantau itu kan pasti kan kebutuhannya dengan pengiriman dan pengeluaran kan sangat timpang. Bahkan ada yang mengatakan ketika ketika anak pramuka itu dikasih banyak dia tidak kurang dan dikasih kurang pun dia tidak artinya ya menerima gitu. Itu tidak berhenti sampai di situ saja. Saat di usia-usia 20-an, berarti masih muda ya walaupun sekarang masih muda sih. Jadi hal-hal seperti ini saya merasakan sendiri. Bagaimana saya kuliah dari tempat kuliah di UIN Sunan Kalijaga sana, sampai saya itu tinggal di daerah Bantul. Padahal Jogja, UIN itu wilayahnya ada di kota Yogyakarta, Bantul itu sudah kabupatennya. Dan saya itu memakai sepeda kayu. Kalau saya berpikir kalau saya hanya menyerah sampai sini, maka saya nggak akan berhasil. Toh kalau saya gagal pun orang-orang akan menstigmakan negatif tentang saya. Ya, akhirnya saya jalan. Nah, dari mana? Ya, dari serangkaian proses kegiatan. Ada kegiatan yang namanya gladian instruktur itu di mana ya sama. Jadi kegiatan itu 80% itu ditekankan pada waktu malam. Bagaimana malam kita disuruh bangun, malam kita disuruh untuk melakukan evakuasi, untuk melakukan bivak, untuk melakukan survival, untuk melakukan penjelajahan. Di antara kegiatan-kegiatan itu akhirnya menjadi pembiasaan bagi kami saat itu menjadi anak muda.
Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini kan tidak langsung simsalabim bagi generasi muda. Generasi muda harus tough, generasi muda harus tangguh, generasi muda harus bagaimana dia tahan terhadap cobaan. Tidak, ada pembiasaan. Nah, pembiasaannya itu saya lewat gerakan pramuka, khususnya pada saat saya di Pandega. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika saya memiliki kualifikasi kaitannya dengan medical rescue ya. Jadi kita bagaimana untuk selalu respon dengan baik. Ternyata pada saat saya bekerja di dunia pendidikan, mungkin saya merasakan sendiri, saya bisa akhirnya confident, percaya diri di situ. Ada anak jatuh dan anaknya itu patah tulang. Tapi patah tulangnya bukan terbuka. Kalau terbuka itu kan berarti tulangnya keluar dari jaringan kulit. Lah, karena kita pernah mengikuti, pernah dibiasakan dengan demikian, maka kita nggak panik dan kita bisa memberikan respon yang terbaik. Coba kalau saya tidak, mungkin sama seperti guru-guru yang lain hanya menangis dan meratap saja. Itu kenapa dengan tidak ada perilaku konkret atau langkah-langkah konkret dari kita. Lah, kembali ketika pembiasaan itu hadir saat saya orang tua sakit, saat istri mau melahirkan. Oh, ternyata saat dulu saya masih muda, saya masih kegiatan itu dibiasakan bangun malam, dia biasakan untuk dengan dengan hal-hal yang sangat minimalis, dengan hal-hal yang sangat-sangat tidak sesuai dengan harapan kita. Ternyata kita bisa survive di situ. Oh, kita menjadi terbiasa. Oh, kalau kita bangun merespon di malam hari, padahal kita saat itu lelah, saat itu kita sedang mungkin fisiknya tidak fit. Ternyata pembiasaan ini akhirnya bermanfaat untuk sekarang, terutama saat sudah berumah tangga dan saat pula kita sudah menjadi anggota masyarakat. Dalam satu RT malam-malam ada orang yang meninggal, oh kita ternyata bisa merespon, minimal ya kita bagaimana membantu keluarga yang meninggal dunia itu dengan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, dan tanpa kita mengharapkan imbalan atau pamrih. Ya sudah, kita di situ saja cara kita memposisikan diri dengan bermanfaat untuk orang banyak. Lah, ini harapan, ya namanya harapan ya. Pramuka tetap harus lekat dengan generasi muda, karena generasi muda ini kan identik dengan perubahan. Bukan generasi muda identik dengan boyband atau girlband, tapi perubahan ini banyak lokomotifnya adalah generasi muda. Ketika generasi muda ini pada gerakan-gerakan yang positif, pada gerakan-gerakan yang memberikan manfaat, maka di belakang-belakangnya itu menyesuaikannya akan mudah. Tapi kalau di depan ini lokomotifnya sudah error, sudah menuju ke stasiun berikutnya saja sudah sangat sulit, maka di belakangnya juga akan menyesuaikan juga. Jadi kita harus menggunakan filosofi keterbalikan. Tapi keterbalikannya ini memberikan titik poin apa yang akan kita tuju. Titik poinnya apa? Generasi ini menjadi lebih baik. Nggak mungkin toh kita menyasarnya generasi tua, tapi generasi muda yang disasar. Dan seterusnya. Seperti itu Kak Intan. Kak Indang masih di mute itu. Iya, maaf. Oke, dari penjelasannya Pak Alvan tadi sungguh sangat istimewa, sehingga teman-teman di luar sana ya ayolah yang tadinya males untuk berkegiatan pramuka, ikut gugus depannya, cobalah sekali seperti kata Pak Gulam tadi, nggak harus sekali aja, itu
berproses biar kita merasakan istimewanya bagaimana, manfaatnya bagaimana, dan hanya di pramuka aja ya, karena udah usianya udah sepuh tapi tetap dipanggil Kak, gitu ya Mbak ya. Kalau tidak di pramuka sesepuh apapun pasti dipanggil Mbah gitu kan. Kalau di pramuka mau sesepuh apapun panggilannya Kak, Kak Gulam dan Kak Holfa. Mungkin Bu Okta biar bisa dipanggil Kak, bisa gabung di pramuka dulu Bu. Nanti saya panggilnya tetap Kak Holfa sama Kak Gulam saja, nggak usah saya Kak. Oke. Tadi sedikit Kak Gulam menjelaskan ada Trisatya dan di pramuka juga ada Dasa Dharma Pramuka, dan mungkin ada 10 Dasa Dharma Pramuka yang sedikit wah ini artinya apa nih, dan itu mungkin Dasa Dharma Pramuka yang nomor 10 ya, suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Nah mungkin Kak Gulam bisa menjelaskan nih Kak, artinya dari Dasa Dharma Pramuka nomor 10 tuh apa sih? Ya, jadi sebagai pramuka kan kita terikat pada janji dan ketentuan moral ya. Yang membentuk seorang pramuka itu adalah adanya dua hal itu. Salah satu ketentuan moral yang ada ya Dasa Dharma. Kalau masih anak-anak ya siaga itu ada Dvidharma. Ya. Kenapa ada ketentuan moral? Karena kita sebagai manusia itu harus memiliki batasan-batasan. Dan kita juga harus memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip supaya kita dalam hidup ini kemudian bisa bermanfaat atau bisa berguna, baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, mengapa Dharma yang ke-10 itu adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan? Karena di budaya kita bahwa kepribadian itu kan bisa dinilai dari hal-hal yang terlihat dari ucapan, dari perbuatan, gitu kan. Kalau ucapan dan perbuatannya konsisten nih, ini orangnya bisa dipercaya, orangnya amanah, gitu kan. Nah, padahal kalau kita ingin adanya konsistensi antara perkataan dan perbuatan, sebelum itu termanifestasi dalam proses kita untuk bisa mengeluarkan ekspresi pembicaraan, perkataan maupun perbuatan itu kan harus ada internal prosesnya. Internal prosesnya itu ada di situ, kemudian etika, kemudian moralitas, di dalam konteks komunitas sosial itu ada adab atau sopan santun. Nah, disitulah sebenarnya sejak awal seorang pramuka itu dituntut untuk sebelum berkata dan sebelum berbuat itu dipikirkan dulu. Ya, diproses dulu. Ini bagaimana? Tidak kemudian ya langsung marah-marah. Misalnya saya nggak seneng nih sama orang, langsung duar dirabrak gitu. Nah, nggak ada, orang pramuka pasti akan berusaha sebenarnya gimana gitu. Semarah-marahnya dia ya paling diem. Dalam proses diam itu terjadi proses refleksi itu. Kenapa sih saya harus gini? Bahkan mungkin nanti kalau sudah jam terbangnya semakin banyak akan berpikir, saya begini untungnya apa? Untungnya bagi saya, untungnya bagi orang lain. Saya ngomong, belum sampai ke perbuatannya, saya ngomong ini, itu apakah orang lain sakit hati, apa enggak? Apakah kalau orang lain sakit hati itu cukup puas bagi saya? Kalau saya puas, orang lain enggak puas, itu gimana? Jadi ada internal proses yang bekerja. Memang ini tidak bisa didapat melalui latihan pramuka saja. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa latihannya di gugus depan, latihannya di pangkalan, ya. Tapi proses aktualisasinya itu kapanpun dan dimanapun, sehingga tidak kenal batas ruang dan waktu. Di rumah bisa, di luar rumah bisa, kita menolong orang. Sejarah kepramukaan sampai di Amerika itu sederhana. Ada pengusaha Amerika yang datang ke Inggris. Dia mencari sebuah alamat. Kemudian dia melihat ada, karena pramuka itu kan lahirnya dari Inggris. Dia kemudian melihat ini kok menarik, ada anak pakai seragam. Dia ditanya, "Nak, bisa bantu saya?" "Apa Pak?" "Saya mau mencari alamat ini." Gitu. "Oh oke." Ditunjukkan. Itu sudah ditunjukkan, ini tempatnya. "Oh terima kasih Nak. Ini uang sebagai ucapan terima kasih." Anak ini masih kecil ya.
kira-kira mungkin usianya usia kelas 4, kelas 5 SD, jadi kira-kira 9-10 tahun. Yang dia katakan adalah, tidak Pak, tugas saya sebagai pramuka adalah berbuat baik pada orang lain. Dan hari ini saya sudah berbuat baik dengan membantu Bapak untuk menemukan alamat. Terima kasih. Dan dia pergi. Coba bayangin, anak seumur gitu sudah bisa mengatakan, saya sebagai pramuka tidak boleh menerima uang dari tindakan baik yang saya lakukan. Kenapa? Karena tugas saya adalah membantu orang lain. Nah, coba seperti itu kan sebuah refleksi yang sangat dalam dari kepribadian seorang anak. Dia sudah punya otonomi untuk memutuskan melakukan atau tidak. Apakah dia akan terpengaruh oleh lingkungannya ataukah tidak. Dan itu kalau di dalam kepramukaan di Indonesia, kenapa kemudian suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, ya sebelum termanifestasi itu harus kita pikirkan dulu. Harus kita endapkan dulu, harus kita pahami dulu. Mungkin beberapa mengatakan pramuka itu organisasi orang-orang suci, gitu, orang-orang yang kayak malaikat. Saya pikir enggak juga gitu. Kita tetap manusia biasa, kita tetap melakukan kesalahan juga. Tapi kita tahu bahwa kalau kita akan melakukan kesalahan, kita bisa membatasi, mengeliminasi. Atau ketika kesalahan itu terjadi, kita menyadari bahwa itu salah dan kita minta maaf. Kita mencoba memperbaiki kesalahan itu. Jadi bukan kemudian kita dituntut untuk enggak punya salah, harus seperti malaikat itu, enggak, ya sama. Tapi realistis bahwa kesalahan itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Kita tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa kemudian menumpahkan kesalahan itu pada orang lain. Di dalam pramuka yang saya yakini adalah ketika saya berbuat kesalahan, ya saya harus mengakui itu kesalahan saya. Saya tidak akan menyalahkan misalnya istri saya, ya misalnya teman saya, kamu yang nggak bisa kerja, enggak, itu bagian dari tanggung jawab saya. Saya harus minta maaf. Dan setelah minta maaf, saya minta diberi kesempatan untuk memperbaiki. Atau mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang, ini tidak terjadi lagi, dan saya akan memperbaiki. Jadi itu bukan sesuatu, saya melihat di budaya saya sebagai orang Jawa itu, mengakui kesalahan itu bukan sesuatu yang wajar gitu. Bahkan kalau ada kesalahan disembunyikan saja. Sesuatu yang buruk jangan sampai orang lain tahu, atau kalau itu sudah jadi kesalahan, jadi konflik, ya harus ada orang lain yang disalahkan. Di pramuka tidak diajarkan seperti itu. Kita harus berani mengambil tanggung jawab. Kalau itu kesalahan saya, ya saya harus ngakuin. Kalau itu kesalahan orang lain, bukan kemudian kita nuduh orang lain, tapi bagaimana kita bisa ajak dia berbicara empat mata, bukan menunjukkan kesalahannya, tapi bagaimana kita bisa berbicara dari ke hati dan memberitahu bahwa ini bukan hal yang tepat dan kamu pasti bisa melakukannya secara lebih baik. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin Bu Okta yang punya latar belakang psikolog ini bisa menjelaskan secara lebih sederhana dan sistematis. Tapi saya melihat bahwa itu sebuah mekanisme kerja bagaimana pikiran dan perasaan kita, ya, pikiran dan perbuatan kita itu bisa sinkron gitu. Karena sulit sekali itu. Pramuka yang bagus, pikiran dan perbuatannya bisa sinkron, atau mungkin malah tidak sinkron, tapi bisa membawa manfaat yang lebih baik lagi. Nah, itu luar biasa menurut saya. Mungkin kalau dasar Dharma Pramuka ini diaplikasikan ke yang lain, ke politik-politik, mungkin ini akan lebih indah ya Pak ya? Jadi nggak ada korupsi ya, gitu Pak? Saya kebetulan mengajar pengantar ilmu politik ya. Mahasiswa saya tidak hanya dari Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, tapi juga dari departemen lain ya, Departemen Komunikasi terutama. Itu mereka kadang-kadang kalau diskusi Pak Gulam itu terlalu naif dalam menjelaskan tentang politik. Saya pikir bahwa enggak, politik itu sama. Sekarang begini, kalau Anda ingin tahu politik yang benar, datanglah ke toko buku. Ambil 3 buku tentang politik, baca 1 minggu. Setelah itu nanti diskusi dengan saya. What politics really are. Jadi bagaimana politik itu? Nah Pak, itu yang terjadi, ya sekarang ginilah, saya kadang-kadang membuat analogi yang sederhana. Seorang montir yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dengan quality assurance, ya, dengan jaminan kualitas yang rigid, ya, dengan seorang montir yang mungkin dia hanya mendengar saja dari omong-omong tongkrong-tongkrong, itu kualitasnya sama apa enggak?
orang yang mau terjun politik, mau belajar politik, walaupun dia tidak harus sekolah politik ya, karena banyak pemimpin-pemimpin yang background-nya bukan politik tapi ternyata berhasil dan sukses. Itu karena mau belajar. Setelah mau belajar, mau menerapkan ini yang benar. Ya, tidak kemudian ya sudah saya dengar, saya lakukan begitu salah, ya udah lemparkan ke orang lain atau diam. Nah, itu ya tentu tidak tepat. Ya analogi saya mungkin tidak sepenuhnya berlaku secara tepat, tapi kira-kira seperti itu. Mereka yang betul-betul mempelajari sesuatu secara serius, secara sungguh-sungguh, terstruktur dan sistematis, akan berbeda dengan mereka yang hanya mungkin mendengar atau selintas saja ketemu. Pasti hasilnya dalam jangka panjang akan berbeda. Dalam konteks montir tadi, mungkin mobil saya bisa sama-sama bisa diperbaiki, tapi kalau oleh montir yang resmi yang mendapatkan pendidikan, mobil saya bisa diukur nanti kira-kira Bapak akan rusak lagi ini kira-kira setahun 2 tahun yang akan datang, Pak. Tapi yang ini ya yang penting bisa jalan. Nanti begitu seminggu rusak lagi dia, wah saya nggak tahu Pak. Kira-kira seperti itu ya. Iya, kalau kata Pak Ganjar, kalau di politik ada orang nakal, kamu sebagai orang pintar harus masuk biar orang nakal ini tergeserkan, gitu Pak. Ya, saya bilang ke mahasiswa saya kalau politik itu kotor, maka marilah kita menjadi sapu yang membersihkannya. Oke, terima kasih Kak Gula. Mungkin dari Kalman ada tambahan mengenai apa sih arti dari Dasa Dharma Pramuka khususnya untuk nomor 10? Ya, ketika kita berbicara Dharma ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tapi itu akan terinterkoneksikan dengan Dharma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tidak bisa berdiri pada satu Dharma saja, tapi Dharma lain terabaikan. Sekali lagi, sebagai seorang pramuka, kita tidak bisa berdiri pada satu Dharma saja, tapi Dharma lain terabaikan. Contohnya dari Dharma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saya terabaikan. Tapi dari Dharma ke-10 saya melakukan. Kan tidak mungkin. Karena ketika suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, di situ kan ada Dharma yang mendahului. Mungkin cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, rela menolong dan tabah, dan seterusnya. Sama, kalau ketika kita membicarakan hanya Dharma 1 saja, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi Dharma yang kedua sampai Dharma 10 tidak dipenuhi atau tidak dijalankan, maka itu belum sebuah sinyal ketakwaan. Jadi sinyal ketakwaan itu manakala Dharma ke-1 sampai Dharma ke-10 ini dijalankan sesuai dengan keyakinan atau agama masing-masing atau agama yang kita yakini. Seperti itu Kak Endang. Nah, ini nanti ada hal-hal yang baru ya, bukan baru, ini saya hanya dulu kan saya kan ketika saya nggak punya pekerjaan ya saya membaca gitu. Saya membaca itu ada namanya sebuah komunitas Borderscope. Borderscope itu semacam apa ya? Jadi pramuka-pramuka yang diberdayakan untuk menjaga perbatasan. Itu terjadi pada kapan? Pada saat namanya ini politik ya, konflik Dwikora, saat Indonesia menentang berdirinya negara Malaysia dan Indonesia itu melakukan konfrontasi fisik. Malaysia yang saat itu masih muda, dia tidak punya apa-apa, hanya punya apa? Punya pemuda-pemuda saja. Nah, pemudanya ini kebetulan sudah pernah dididik menjadi seorang pandu atau seorang pramuka. Nah, seorang pramuka inilah diberdayakan bagaimana untuk menjaga perbatasan dari perembesan-perembesan yang dilakukan oleh orang Indonesia pada masa itu. Dan nyatanya berhasil. Tanpa dia memiliki sebuah patriot yang sopan dan patriot ya di sini. Jadi patriot itu identiknya dengan bagaimana dia semua apa yang dimiliki untuk dilakukan yang terbaik untuk tanah airnya, untuk ibu pertiwinya, dan seterusnya. Akhirnya mereka berhasil dan mereka
membangun negerinya ya lewat orang-orang border scout ini yang diberdayakan. Mereka kembali setelah selesai menjadi border scout, mereka menjadi guru, menjadi supir taksi, mereka menjadi menteri, dan seterusnya. Ini adalah yang tidak pernah saya dapatkan informasi manakala saya tidak pernah membaca. Dan ini bisa menjadi sebuah keberhasilan kalau di Indonesia manakala ya Dharma 1 sampai 10 itu bisa dilakukan dengan baik. Memang pramuka tidak ada yang sempurna ya. Pramuka tetap ada sisi-sisi manusiawi yang mungkin jadi kekurangannya dia. Tapi selama dari Dharma 1, maaf saya tidak hanya berbicara Dharma ke-10 saja, tapi dari Dharma ke-1 sampai 10 ini bisa dilakukan ya dengan baik. Saya kira kita menjadi warga negara minimal kita bisa berguna untuk diri kita sendiri. Nah, maksimal ya kita bisa berguna untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk negara kita. Jadi kalau jika kita melihat kalau di luar negeri itu pramuka bisa berguna untuk dirinya, untuk tanah air, maka di sini bisa dilakukan. Apalagi kita sudah memiliki koridor yang ada. Seperti itu, Kak Indah. Mungkin seperti ini ya Pak ya, ada kata Baden Powell juga, jadilah seperti kelapa yang bermanfaat pada semua bagiannya. Begitu juga sebagai manusia, kita juga harus bermanfaat untuk semuanya, gitu ya Pak ya? Ya, itu harapannya. Harapannya, oke. Semoga harapannya tercapai. Oke, ini kan lagi masa pandemi Pak. Apakah kegiatan pramuka ini berjalan seperti biasanya atau ada perubahan mungkin dari Kak Holvan? Ya, selama pandemi kegiatan ini ada perbedaan 100%. Dari namanya tatap muka menjadi tatap maya, dari namanya luring menjadi daring, dan seterusnya. Jadi lebih menitik beratkan pada pertemuan maya seperti ini atau pertemuan tidak langsung. Itu yang terjadi khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan yang saya bicarakan ini, yang saya lakukan ya, khususnya untuk kegiatan-kegiatan Binawasa di Kota Semarang tahun 2020, tahun 2021, itu kebanyakan memakai sistem daring. Namun ada hal-hal yang mungkin dari aspek-aspek psikologi, nanti Bu Okta yang akan mungkin bisa memberikan klarifikasi lebih detail bahwa sebuah perilaku, sebuah contoh, sebuah modeling itu kan tidak semuanya bisa dilakukan secara daring atau secara tatap maya. Akan ada pertemuan langsung. Bahkan kalau guru dan murid itu dulu kalau di pesantren itu ya ketika santri-santri itu bisa berhasil ya dia bisa belajar langsung kepada Pak Kiainya, kepada ulamanya, atau kepada ustadz yang ingin dia inginkan ilmunya, seperti itu. Maka kegiatan pramuka selama pandemi ini sangat terbatas dan dibatasi tentunya demi kebaikan kita, demi kesehatan masing-masing individu, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Holvan. Oke, dari penjelasan Kak Gulam dan Kak Holvan tadi adanya kemandirian, kedisiplinan. Nah, jika dari kacamata psikologi nih Bu Okta, bagaimana Bu untuk perubahan karakter individu? Oke, terima kasih Kak Endang. Endang suaranya jelas ya Kak Endang? Agak menggema Bu. Oke, agak menggema ya. Apakah sudah jelas? Ya. Oke. Tahu nggak Kak Endang? Tadi saya mendengar penjelasan Kak Gulam dan Kak Holvan itu, saya seperti didongeng. Dan juga saya melihat bagaimana
pramuka itu ternyata memiliki esensi yang luar biasa sekali. Gitu. Jadi bukan asal pramuka yang mungkin selama ini saya sendiri salah dalam dunia pramuka gitu ya. Setelah ternyata saya hidup bersama orang pramuka juga, akhirnya sedikit demi sedikit saya paham, oh begini tuh pramuka. Bukan hanya pramuka itu yang dikenal bagi banyak orang, hanya baris berbaris, lalu dengan saling menali, ternyata tidak gitu. Seperti tadi yang diceritakan sama Kak Gulam, saya menarik kesimpulan. Tadi kan ada gerakan, ada disiplin waktu, keterampilan seperti tadi Kak Gulam mengatakan main sepeda, dan juga saya juga ingat adanya tali menali saat kita kecil dulu ya, saat kita SD. Sebenarnya itu kan ada nilai di mana membantu dalam perkembangan kemampuan motorik anak, begitu ya. Juga ada kemampuan dalam mata motorik anak, Kak Indah. Susah kan itu tali menali, bermain sepeda itu kan sangat membutuhkan gerak motor kan. Gitu. Gerak motorik sangat luar biasa sekali untuk kedepannya dia juga untuk beraktivitas, untuk dia bersekolah itu sangat penting sekali kan Kak Endah. Jadi ternyata aktivitas kepramukaan dari sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu ternyata ada manfaatnya apa gitu Kak. Nah ini tinggal nanti pelatih atau pembina yang mengajarkan adik-adik bisa memberikan esensi yang lebih tepat seperti Kak Gulam tadi katakan, bagaimana merefleksikannya setelah aktivitas gitu kan. Nah sayangnya di beberapa kondisi zaman saya sekolah dulu itu tidak dijelaskan secara detail, jadi kan kita hanya tahunya kegiatannya itu aja gitu kan. Nah diharapkan semoga kedepannya pramuka benar-benar bisa menjelaskan esensi dari kegiatan itu sehingga murid ataupun juga anak didik bisa paham, oh esensi pramuka seperti ini. Tadi ada disiplin, keterampilan dalam fisik, lalu juga ada yang saya tertarik adalah nilai dasar seperti self-discipline, self-improvement, itu kan sangat luar biasa sekali untuk pengembangan karakter ya. Yang mana ini bisa didapatkan memang di masyarakat maupun di sekolah, tapi dengan adanya kepramukaan, kita dilatih dengan adanya hal ini, nilai-nilai ini, sangat membantu dalam pengembangan karakter anak. Begitu. Sehingga anak berkata jujur, anak tahu bahwa dia salah, anak harus seperti apa bersikap, anak tahu akan sopan santun. Ini sangat luar biasa sekali. Dan tadi yang juga saya tertarik itu ada bentuk karakter individu, bagaimana warga negara yang baik, itu kan nilai sosial banget endangnya. Dan juga tadi ternyata di pramuka itu ada janji ketentuan moral ya Kak Gulam ya, saya baru tahu juga di situ. Pada dasarnya hal ini sebenarnya ketika kita tarik dalam nilai psikologi, terdapat ada pengembangan karakter, bagaimana juga nilai-nilai sosial, bagaimana juga nilai-nilai emosi yang tepat gitu ya Kak Endangnya, dan juga motorik, artinya gerak motor yang tepat juga di mana anak didik ini paham, saya harus seperti apa, saya harus berattitude seperti apa, saya harus menghadapi lingkungan seperti apa Kak Endang. Nah, kedepannya kayaknya bagus juga nih ya Kak Gulam sama Kak Hovan, mungkin kami diajari beberapa aktivitas motorik untuk kegiatan terapi ya. Ini keren sekali. Tadi sepintas saya berpikir bagus nih kegiatan-kegiatan kayak gini untuk mata motorik anak, untuk keterampilan emosi anak, kan itu bagus sekali tuh Kak Endang. Dan memang benar Kak Hovan tidak bisa kegiatan-kegiatan yang mana memang membutuhkan sentuhan psikologi secara daring itu nggak bisa. Memang kita harus ada tatap muka secara langsung untuk kita bisa mengenali karakter anak. Dengan demikian, maka anak akan tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dengan kita hanya tatap maya ini sebenarnya membuat anak semakin emosi. Kenapa? Karena kan terhambat dengan sinyal juga, ya kan? Dia juga mau menyampaikan isi hatinya secara mendalam juga nggak bisa. Sehingga ini memang banyak keterbatasan. Diharapkan semoga pandemi ini lebih kondisinya lebih baik lagi sehingga kita anak-anak didik kita masih bisa lah untuk bertemu dengan guru-gurunya. Begitu Kak Endang dari sisi psikologis. Oke, terima kasih Bu Okta. Karena ini waktu sudah hampir 60 menit lebih ya, mungkin bisa ditutup dengan close statement nih dari Kak Gulam. Bagaimana Kak? Pesan-pesan untuk anak muda di luar sana, generasi milenial yang lebih banyak bermain dengan gadget. Iya. Jadi kalau ingin mencoba tantangan yang lebih tantangan yang lebih besar daripada rutinitas sehari-hari, cobalah bergabung dengan gerakan pramuka ya. Kalau
misalnya di sekolah kita ada latihan pramuka, tentu bisa bergabung ya. Tapi kalau tidak ada satu alternatif walaupun ini agak jauh tempatnya. Di Ungaran itu ada namanya gugus depan teritorial. Di gugus depan teritorial itu menerima anak-anak untuk berkegiatan pramuka tanpa memandang latar belakang sekolah, latar belakang yang lain. Yang penting ikut saja. Karena saya juga, istri saya dari gugus depan teritorial Ungaran, kemudian saya otomatis kan paket hemat ya, beli 1 dapat 2. Saya juga menjadi pembina di sana. Gugus depan teritorial Ungaran itu menurut saya sangat bagus karena berbasis komunitas ya, tidak berbasis sekolah, tidak, karena memang substansi gugus depan wilayah atau gugus depan teritorial itu mewadahi mereka-mereka yang tidak memiliki gugus depan sekolah, tidak sekolah dan sebagainya. Jadi itu tantangan, dan kalau cuman gadget, komputer, laptop dan sebagainya kan ini sudah mainstream. Cobalah yang anti mainstream gitu loh. Setahun aja lah, nanti akan rasakan bedanya. Gitu ya. Insya Allah akan ada manfaat yang bisa didapatkan, baik manfaat secara lahir maupun secara batin. Oke, terima kasih Kak Gulam untuk pesannya buat anak muda di luar sana. Mungkin close statement dari Kak Holvan nih, bagaimana pesan-pesan untuk anak muda di luar sana, Kak? Ya, baik. Tidak, saya hanya berpedoman dengan apa yang pernah saya alami. Pramuka itu yang hal paling penting, yang paling mendasar adalah bagaimana untuk menjadikan diri kita lebih baik untuk diri kita. Peduli pada diri sendiri, peduli kepada keluarganya, dan peduli kepada negaranya. Itu saja. Mau dengan latihan-latihan seperti yang disampaikan oleh Kak Huna, mau di teritorial, silahkan. Mau latihan di gugus depan, silahkan. Mau latihan di satuan karya, silahkan. Mau latihan di satuan komunitas, silahkan. Itu hanya sebuah jalan. Tapi yang terpenting esensinya secara mendasar bagaimana pramuka itu bisa bermanfaat untuk dirinya, bisa dirinya menjadi lebih peduli terhadap individunya, terhadap orang-orang di sekitarnya, dan terhadap negaranya. Itu saja. Oke, terima kasih Kak Holvan. Terakhir dari Bu Okta, Bu, close statement dari Bu Okta bagaimana? Oke. Kegiatan pramuka ini ketika saya mendengarkan dari cerita Kak Gulam dan Kak Holvan, penjelasan Kak Gulam dan Kak Holvan, sangat terkait juga dengan bagaimana kondisi psikologis ya. Saya melihat di sini anak didik, karena saya banyak yang memegang anak-anak ya. Pesan saya sih untuk anak generasi muda, jangan malu untuk mengikuti kegiatan pramuka, jangan merasa itu hal yang aneh untuk kegiatan pramuka, karena ternyata kegiatan pramuka itu sangat membantu dalam pengembangan karakter kita, agar nanti ke depannya ketika kita menghadapi kehidupan fase-fase perkembangan lainnya, kita sudah siap untuk menghadapinya. Begitu kan ya? Oke, terima kasih Bu Okta. Banyak sekali yang dipelajari dalam berkegiatan pramuka. Selain memberikan keterampilan pribadi, pramuka juga mengajarkan tentang kebersamaan, cara berorganisasi, dan masih banyak lagi. Hal ini tentunya memberikan pengalaman yang sangat berguna, terutama nantinya di dalam dunia kerja. Jiwa pramuka yang disiplin, cakap dalam berpikir, sopan dan bertanggung jawab sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Makanya pramuka sangat penting untuk membentuk karakter pemuda bangsa. Terima kasih Kak Gulam, Kak Holvan, dan Bu Okta. Terima kasih kembali. Sama-sama. Untuk sharing time-nya mungkin next kita bisa diskusi lagi ya Bu ya. Ya, keren nih untuk terapi psikologi itu berkaitan dengan aktivitas pramuka, bagus banget tuh kayaknya. Oke, mungkin Kak Gulam dan Kak Holvan siap-siap nih undang kembali. Oke,
Kami dari Layanan Psikologi Rumah Mentari pamit undur diri. Sampai ketemu di bulan depan dengan konten yang berbeda dan tentunya pasti menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Terima kasih. Ya.